kelas 6 dari SD Negeri Kuangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mengikuti UKIN, Unjuk Kinerja. Selamat menyaksikan video pembelajaran praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, iya. Bu Yesi lihat ada beberapa bangku yang kosong. Dilihat kanan kiri bangkunya. Kira-kira ada temannya yang tidak hadir? Iya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada Farah, Feni, Eva, Sarah. Kenapa teman-temannya tidak masuk? Karena sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang hari ini masih sehat, semoga juga selalu sehat walafiat. Karena cuacanya sekarang hujan, kadang panas kadang hujan, anak-anak harus menjaga kondisi tubuh agar anak-anak tetap sehat. Baik anak-anak, posisi duduk bersiap. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Ya Mbak Asmara, silakan maju dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah lumba darahku, di sana
modern ini, di era globalisasi seperti ini, masih ada apa tidak delman itu? Masih ada. Tapi sering atau jarang? Jarang terlihat. Di tempat tertentu masih ada delman. Anak-anak pernah naik delman. Kata anak-anak tadi, delman adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga kuda. Ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai globalisasi di bidang transportasi, yaitu contohnya adalah delman. Kalau di era globalisasi zaman dulu, delman itu banyak digunakan untuk alat transportasi. Kalau sekarang penggantinya delman kira-kira apa? Di era sekarang globalisasi, alat transportasinya yang sering ada, yang sering kita jumpai itu apa? Terus motor dan mobil. Ya, sekarang anak-anak kalau mau kemana-mana, kalau zaman dulu pakai delman. Kalau sekarang naik motor, naik mobil. Ada lagi yang lebih canggih, pakai aplikasi itu loh. Apa namanya? Namanya Gojek. Ya. Kalau zaman dulu alat transportasi menggunakan delman, kalau zaman sekarang alat transportasinya menggunakan Gojek. Jadi meskipun kita tidak membawa transportasi, kita bisa sampai kemanapun menggunakan Gojek. Ya, itu adalah perkembangan zaman dari zaman dulu ke arah globalisasi. Itu adalah pembelajaran yang kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi di bidang politik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak mengetahui apa saja pengertian dari globalisasi di bidang politik, peran Indonesia di kancah ASEAN melalui bidang politik, mencari teks eksplanasi, mencari informasi dari teks eksplanasi dan mencari kesimpulan. Dan anak-anak nanti juga akan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan energi listrik. Sudah bersiap? Yang kepalanya masih ada di atas meja, kepalanya diangkat, dia tidak ngantuk. Biar anak-anak tetap konsentrasi. Oke anak-anak, sebelum anak-anak menyaksikan video yang akan BSI putar, anak-anak akan dibagikan BSI LKPD yang pertama. Masing-masing kelompok dibagikan BSI LKPD yang pertama. Silakan nanti anak-anak tulis apa saja yang akan di video tersebut. Sebelum mengerjakan LKPD, anak-anak baca dulu bagaimana langkah mengerjakan LKPD. Silakan diperhatikan video pembelajarannya.
Kerjasama ASEAN dalam bidang politik ini mengacu kepada sistem hukum internasional yang telah berjalan, tidak berubah, dan menyebabkan konflik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pertikaian. Berikut ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu ADMM atau Balance Minister Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang memutus Jangan ditulis ya anak-anak ya. dalam menjaga stabilitas politik. Pemilihan dan penerimaan Ya. pada konsulat ke negara lain ini secara langsung diputuskan oleh Presiden yang disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Negara tempat melarikan diri tersangka ini tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya. Pengembalian tersangka kejahatan ini dilakukan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Berikutnya yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang percikan maupun penggunaan senjata nuklir. Yang kelima yaitu perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai sehingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti setiap anggota ASEAN harus fokus pada urusan negaranya sendiri tanpa harus ikut campur dalam konflik yang dialami oleh negara yang terjadi di negara lain, termasuk dalam negara ASEAN. Nah, itulah beberapa kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang dikasih waktu biasi tambahan 5 menit untuk menyelesaikan menuliskan apa saja peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang sudah dikasih ke KPD tadi, silakan diselesaikan dulu diskusi dengan teman sekelompoknya.
Sudah selesai anak-anak? Kira-kira apa saja peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik? Apa saja perannya tadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa saja? Ya Mas Reza mau baca? Iya. Dan Mas Reza, pertemuan rutin 10 negara. Selain itu, siapa lagi yang mau? Ya, kelompok yang hikmah, silakan dibacakan hasilnya. Usahakan konsul sebagai perwakilan dari negara yang memutus untuk menjalankan peran menjaga stabilitas politik, pemilihan dan penetapan bursa konsulat ke negara lain ini secara langsung diputuskan oleh Presiden yang disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Terima kasih Mas Eka. Satu lagi kelompok yang lain. Yang katakan, ya Pak Vita. Perjanjian ekstradisi negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seseorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Ya, untuk peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik, apa saja tadi? Ada pertemuan rutin 10 negara, terus duta dan konsulat, terus ada perjanjian ekstradisi dan perjanjian kawasan bebas nuklir. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan LKPD-nya dikumpulkan di BSI. Indonesia itu memiliki peran sangat penting dalam kerjasama di bidang politik di kancah ASEAN. ASEAN itu ada berapa negara sih? Ada berapa negara? Ada 10 negara. Apa saja negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN? Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, terus Singapura, Kamboja, Myanmar, terus Vietnam sudah nanti, Filipina, Brunei sudah, Laos, terus Timor Leste. Oke, Pak. Jadi peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama di bidang politik, yang pertama, Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Yang ketiga, bekerjasama menanggulangi peredaran narkoba dan obat terlarang. Jadi, apabila ada negara lain yang menyusupi seperti narkoba ke negara Indonesia akan dilindungi. Dan yang keempat, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Apa itu ekstradisi? Berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Jadi kalau ada penjahat yang kabur ke negara lain, itu tetap akan dicari dan akan dikembalikan ke negara asalnya.
Di sini ada sebuah teks bacaan, ada sebuah teks eksplanasi. Siapa yang tahu 3 unsur teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Angkat tangan. Ya, baik, Pak. Deretan penjelas dan kesimpulan. Ada 3 unsur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan. Di sini ada sebuah teks eksplanasi mengenai globalisasi di bidang politik. Ada yang mau membacakan di depan dengan suara yang lantang dan keras? Yang membacakan di depan? Ya, Pak Dinar, angkat tangan. Ya, Pak Dinar mau baca di depan. Baca keras pakai mic ya. Nah. Globalisasi di bidang politik. Globalisasi memang memiliki berbagai manfaatnya pun tidak hanya sebagai satu bidang politik, tapi hampir di seluruh bidang. Salah satunya adalah pada bidang politik atau kehidupan berbangsa dan negara. Dengan berkembang pesatnya teknologi, maka globalisasi juga ikut berkembang. Setiap orang dapat berkomunikasi walaupun kedua-duanya berada di tempat yang berbeda dan jauh satu sama lain. Globalisasi juga akan membuka wawasan masyarakat secara global karena kita dapat menemukan informasi atau berita politik secara bebas, cepat dan mudah. Apabila suatu negara sedang terjadi peristiwa yang berhubungan dengan bidang politik, maka seluruh dunia akan mengetahui dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan suatu negara dan memperhitungkan keunggulan pengaruhnya terhadap ekonomi negara-negaranya. Intinya suatu negara dapat merespon bila terjadi peristiwa politik. Globalisasi di bidang politik ini menuntut pemerintah suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya secara terbuka, transparan, dan demokratis, karena rakyat sudah cerdas dan mengerti akan hak-haknya. Rakyat akan berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya dengan memberikan aspirasi kepada pemimpinnya, sehingga rakyat juga menjadi salah satu penemu banyak pemerintahan. Dengan demikian, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, transparan, dinamis, dan demokratis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat juga sebenarnya. Terima kasih, Mbak Sinar. Berikan tepuk tangan buat Mbak Rina. Terima kasih. Anak-anak, tadi judulnya apa tadi? Globalisasi di bidang politik. Globalisasi di bidang politik. Tadi teks eksplanasi terdapat 3 unsur. Yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Di paragraf pertama, apa pernyataan umum pada bacaan di paragraf pertama yang bisa menunjukkan anak-anak? Pernyataan umum di paragraf pertama. Ya, ada yang bisa menyebutkan pernyataan umum? Ya, Mas Elo, silakan. Dan dari sini aja berdiri, Mas Elo berdiri.
dibacakan ya. Pernyataan umum pada teks globalisasi di paragraf pertama. Manfaatnya pun tidak hanya di satu bidang saja, tapi hampir di seluruh bidang. Salah satunya adalah pada bidang politik atau kehidupan berbangsa dan negara. Jadi intinya globalisasi itu banyak manfaatnya di berbagai bidang. Jadi globalisasi itu banyak manfaatnya. Manfaatnya globalisasi itu tidak hanya di bidang politik, tapi di berbagai bidang pada kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua tadi apa? Deretan penjelas. Di paragraf kedua, coba kita amati bagaimana deretan penjelas pada paragraf kedua. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah berdiri. Globalisasi juga akan membuka wawasan masyarakat secara global karena kita dapat menemukan informasi atau berita politik secara bebas, cepat dan mudah. Deretan penjelasnya globalisasi juga akan membuka wawasan masyarakat secara global, menemukan informasi baik berita politik secara bebas, cepat dan mudah. Nah, terima kasih. Dengan tepuk tangan untuk Mbak Aisyah dan Mas Ilo. Dan yang ketiga, apa unsur teks eksplanasi yang ketiga? Kesimpulan. Dari teks bacaan eksplanasi mengenai globalisasi di bidang politik, apa kesimpulannya? Ya, apakah ada yang bisa membacakan kesimpulan dari teks tersebut? Angkat tangan. Ya, Mas Karel bisa berdiri. Baca yang keras ya. Globalisasi bermanfaat di dalam berbagai bidang. Oke, globalisasi banyak manfaatnya di berbagai bidang. Selain itu, apa saja? Globalisasi sangat bermanfaat di bidang politik secara cepat dan mudah. Sekarang anak-anak dibagikan puisi LKTD yang kedua. Silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Silakan anak-anak baca petunjuknya, kemudian anak-anak bisa mengisi peta pikiran yang ada di LKPD kedua. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya.
Ya. Semuanya kalau sudah selesai nanti anak-anak mempresentasikan di depan semua kelompok ya, jadi semua. Tapi yang baca tetap satu orang kan punya satu. Iya, nanti ya. Siapa yang mau maju duluan untuk melakukan presentasi? Yang kelompok satu, oke, boleh maju semuanya. Maju semua, dibacakan untuk kelompok lain mengamati dan menanggapi. Kelompok yang maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menuntut pemerintah suatu negara untuk menjalankan hanya secara terbuka, transparan, dan demokratis. Transparan, dinamik, dan demokratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu untuk kelompok satu, silakan kelompok lain menanggapi. Jangan tutup dulu, tutup sisi dulu, ditanggapi dulu. Silakan kelompok siapa yang mau menanggapi penampilan dari kelompok satu? Iya, oke, kelompok dua, Mbak Vika bisa berdiri. Penilaian terhadap pelaksanaan pemerintah suatu negara dan memperhitungkan kemungkinan pengaruhnya terdapat ekonomi dalam negara. Terima kasih untuk tanggapan dari kelompok dua. Jawaban dari kelompok satu sudah baik, sudah bagus. Tetapi untuk kesimpulannya kurang sesuai. Tadi sudah diberikan masukan oleh kelompok dua. Bahwa kesimpulannya adalah globalisasi di bidang politik itu sangat berperan penting. Indonesia di kancah ASEAN terlibat dalam perjanjian ekstradisi, yaitu untuk melindungi keluar masuknya penjahat yang ada di negara Indonesia. Oke, beri aplaus buat kelompok satu. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang paragraf globalisasi di bidang politik. Pertama, paragraf pertama, globalisasi juga akan membuka wawasan masyarakat secara global karena kita dapat menemukan informasi atau berita politik secara bebas, cepat dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan ditanggapi kelompok 5. Oke, boleh. Terima kasih. Jawaban dari kelompok 5 sudah tepat dan baik. Berikan tugas untuk kelompok 5. Silakan boleh dikeluarkan. Silakan hasil dari diskusi dan presentasi tadi masing-masing ketua kelompok mengumpulkan di depan. Gambar berikut. Ya. Ada gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Gambarnya apa itu? Ada gambar anak sedang tidur. Terus apa saja yang menyala itu? Ada TV yang menyala, ada laptop yang menyala. Terus apa itu yang di dekat anak yang tidur itu? Handphonenya diapakan? Di-charger. Kira-kira gambar ini bagus apa tidak? Tidaknya kenapa? Tidaknya kenapa kok gak bagus gambarnya, kenapa? Tidak apa? Tidak menghemat listrik. Kok tahu kan tidak menghemat listrik? Contohnya apa? Anak ini tidak menghemat listrik. Ya, apa masalah itu? TV dan komputer masih menyala. Ya, bahwa gambar tersebut mencerminkan bahwa anak ini tidak menghemat energi, dikarenakan saat tidur malah TV-nya yang nonton siapa? Nonton orangnya ya. TV-nya yang nonton orangnya, bukan orangnya yang menonton televisi. Bagaimana cara menghemat listrik? Harusnya apa yang dilakukan? Harusnya bagaimana? Ya? Mematikan apa? TV-nya dimatikan apabila tidak dilihat. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mematikan laptop ketika tidak digunakan. Mematikan laptop apabila tidak digunakan dan mematikan TV apabila tidak digunakan. Terus juga saat tidur jangan menyalakan elektronik di samping kita. Karena apa? Akan berbahaya. Kalau tiba-tiba meledak bagaimana? Bangun-bangun jadi bisa juga meninggal. Jadi anak-anak di rumah juga hati-hati, jangan sampai charger HP. Kalau gambar 1 tidak hemat energi, berarti gambar 2 menghemat energi. Siapa yang bisa menceritakan gambar 1? Siapa yang bisa menceritakan gambar 1? Dalam gambar 1 itu tidak bisa, tidak. Ya Mbak Yosefin. Pagi hari lampunya menyala. Adanya Pak Yosefin lampunya. Panel surya itu pemanfaatan energi cahaya matahari di pagi hari. Ya. Di pagi atau siang Hari ya, iya. Kalau malam hari tidak ada panel surya karena tidak ada matahari. Ya. Jadi panel surya itu pemanfaatan energi matahari untuk menghemat energi listrik. Bu Yesi Aduri, Bu Yesi mau melihat seberapa anak-anak paham materi hari ini. Diberikan Bu Yesi lembar evaluasi untuk pembelajaran hari ini.
Ya, dikasih waktu Desi 5 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi apa yang telah kamu pelajari. Ya, terima kasih. Kemudian hasil evaluasinya pelajaran Bu Desi akhiri. Anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja? Globalisasi, terus apa lagi? Tes eksplanasi, terus apa lagi? Menghemat listrik dan cara menghemat listrik. Ya. Anak-anak, nanti untuk rencana tindak lanjutnya, nanti anak-anak bisa membaca di buku paket halaman 101 mengenai materi globalisasi di bidang pendidikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.